Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, jumpa lagi dengan Bunda Ais. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Setelah membaca teks tentang pahlawan tanpa tanda jasa, siswa mampu menulis informasi tentang hal-hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan tepat. 2. Setelah membuat periskop dan melakukan percobaan, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi dari teks non-fiksi dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menganalisis sikap yang sesuai dengan Pancasila dengan terperinci. Anak soleh dan soleha, setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, sikap apakah yang dapat kamu tiru dari mereka? Apakah sikap kepahlawanan itu hanya ditunjukkan pada masa perjuangan melawan penjajah saja? Adakah tokoh-tokoh pada masa sekarang yang tindakan mencerminkan sikap kepahlawanan? Mari kita cari tahu bersama. Sikap kepahlawanan bisa kamu temukan di lingkunganmu. Kamu bisa belajar tentang sikap kepahlawanan dari kisah Pak Sardi, seorang guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Bacalah teks di halaman 127 yang berjudul Pak Sardi, pahlawan tanpa tanda jasa. Berdasarkan teks Pak Sardi, pahlawan tanpa tanda jasa, jawablah pertanyaan berikut. 1. Di manakah Pak Sardi mengajar setiap hari? Pak Sardi mengajar di Desa Leuwi Karet, Citerap, Bogor. 2. Apa yang menjadi tekad Pak Sardi? Beliau bertekad untuk terus mendidik murid-muridnya supaya pandai. 3. Apa jasa terbesar yang diberikan Pak Sardi kepada murid-muridnya? Beliau sudah mengajar 20 tahun, namun gaji yang diterimanya sangat kecil. Walaupun dengan kondisi sederhana, beliau tetap bersyukur. 4. Mengapa Pak Sardi patut mendapat julukan pahlawan tanpa tanda jasa? Karena pekerjaan dan hati Pak Sardi sangat mulia. Jasanya sangat besar sekali dalam dunia pendidikan. 5. Apa yang dapat kamu contoh dari sikap Pak Sardi? Sikap rela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Anak soleh dan soleha, melalui kolom di bawah ini, tuliskan 10 pekerjaan yang mencerminkan pengamalan sikap kepahlawanan beserta penjelasannya. Ibu berikan 6 contoh tentang pekerjaan yang memiliki sikap kepahlawanan beserta penjelasannya. 1. Penjaga palang pintu kereta api. Penjaga palang pintu kereta api dapat menyelamatkan orang-orang yang sedang melintasi rel kereta api. 2. Dokter. Seorang dokter dapat mengobati orang yang sakit. 3. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran dapat memadamkan api dan menyelamatkan korban kebakaran. 4. Tim SAR. Tim SAR dapat menyelamatkan orang yang terkena musibah. 6.
Tentara. Seorang tentara dapat membantu mengamankan negara dari berbagai kejahatan, misalnya teroris. 6. Polisi. Polisi dapat membantu masyarakat dalam masalah keamanan. Untuk tugas di rumah, yaitu melanjutkan halaman 129. Lanjutkan mengisi kolom dengan menuliskan 5 pekerjaan yang berbeda dari yang sudah Ibu contohkan yang mencerminkan sikap kepahlawanan beserta penjelasannya. Lalu, foto dan upload hasilnya di Google Classroom ya. Anak soleh dan soleha, sikap kepahlawanan juga dimiliki oleh para prajurit Indonesia. Prajurit Indonesia ada yang menjaga perairan laut dengan menggunakan kapal selam. Di bagian kapal selam ada sebuah alat yang berfungsi untuk melihat keadaan sekitar. Alat tersebut bernama periskop. Dengan adanya periskop, orang yang berada di kapal selam dapat melihat keadaan di sekitar kapal. Agar kamu lebih memahami tentang periskop, sekarang ayo kita buat periskop sederhana. Ikuti langkah-langkah berikut. Kalian dapat membacanya di halaman 131. Berdasarkan percobaan membuat periskop sederhana, maka dapat dituliskan makalan percobaannya adalah sebagai berikut. Tujuan percobaan membuktikan bahwa sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu kardus bekas, cermin datar 2 buah, lem atau selotip, gunting, kertas biasa atau kertas karton. Langkah kerjanya yang pertama, buatlah kotak dan kardus dengan ukuran masing-masing 30 cm x 6 cm sebanyak 2 kotak. Potong salah satu kotak menjadi 2 bagian yang sama panjang. Buat 2 lubang persegi panjang pada bagian kotak yang panjang. Buatlah kotak berukuran 6 cm x 6 cm pada setiap ujung. Potonglah persegi panjang yang pendek membentuk sudut 45 derajat pada 2 sisi yang lain. Selipkan cermin datar pada celah bersudut dan rekatkan dengan selotip. Satu cermin menghadap ke atas dan yang lainnya menghadap ke bawah. Gunakan periskopmu untuk melihat benda-benda di sekitarmu. Hasil yang didapatkan adalah bayangan yang dihasilkan periskop adalah nyata, tegak lurus, diperbesar. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengamatan pada periskop sederhana yang telah dibuat, cahaya yang memantul dari objek cermin pada bagian atas periskop. Karena sudut cermin ini, maka cahaya dipantulkan kembali pada cermin bagian bawah periskop. Maka di cermin bagian bawah akan terlihat bayangan objek yang ada di balik penghalang. Anak soleh dan soleha, setelah tadi kita membuat percobaan membuat periskop sederhana, kita dapat mengetahui bahwa prajurit Indonesia yang bertugas menjaga perairan laut adalah juga seorang pahlawan. Tahukah kamu kapan Hari Pahlawan diperingati? Mengapa peristiwa tersebut merupakan hari besar nasional? Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal itu? Mari sama-sama kita baca teks di halaman 137 yang berjudul Bung Tomo. Berdasarkan teks yang berjudul Bung Tomo, mari sama-sama kita jawab pertanyaan di halaman 138. 1. Apa peran Bung Tomo dalam peperangan 10 November 1945? Beliau terkenal karena perannya dalam membangkitkan semangat rakyat Indonesia
khususnya pada saat peperangan tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Siapakah yang dilawan oleh rakyat Indonesia? Penjajah Belanda yang didukung oleh pasukan sekutu Nika. Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena pejuang Indonesia banyak yang gugur pada saat itu. Untuk mengenang jasa para pahlawan, akhirnya tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mengapa rakyat Indonesia harus melawan penjajah? Karena para penjajah ingin merebut negara Indonesia. Apa semboyan pertempuran 10 November 1945? Semboyannya adalah merdeka atau mati. Sekarang mari kita jawab bersama pertanyaan di halaman 139. 1. Bagaimana sikap rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Rakyat Indonesia berjuang rela berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 2. Bagaimana sikap Bung Tomo dalam menghadapi penjajah? Sikap Bung Tomo rela berkorban, berani, dan pantang menyerah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3. Apa yang dilakukan rakyat Indonesia dalam menghadapi penjajah? Rakyat Indonesia bersatu dalam melawan penjajah dengan cara berperang dan melalui jalur diplomasi dan organisasi. 4. Apakah sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, sikap Bung Tomo mencerminkan nilai-nilai Pancasila. 5. Sikap apa yang kamu contoh dari Bung Tomo? Sikap rela berkorban dan pantang menyerah. Anak soleh dan soleha, perhatikan gambar di halaman 141. Beri tanggapan mengenai gambar berikut. Tanggapan mengenai gambar pertama yaitu menunjukkan siswa yang mengikuti upacara dengan tertib. Hal tersebut merupakan sikap yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ketiga. Tanggapan mengenai gambar kedua yaitu siswa yang tidak tertib dalam kegiatan upacara. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Ingat selalu protokol pencegahan COVID-19. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi mobilitas. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.